Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Aisyah Az-Zahra dan Jafna Asana Fadia Rahman dari kelas 12 MIPA 3. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Apa itu negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution menyatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dan Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal yang menyebutkan tentang NKRI terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu karakteristik NKRI dipandang dari segi kewilayahan, yaitu 1. Kesatuan politik. 2. Kesatuan hukum. 3. Kesatuan sosial budaya. 4. Kesatuan ekonomi. 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Pada masa revolusi kemerdekaan terdapat gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru, yaitu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan gerakan DITI di Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS dan Mohatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa RIS terdapat gerakan separatis di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan Gerakan RMS, Republik Maluku Selatan. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer pada masa Undang-Undang Dasar 1950 tidak membawa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet antara tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pada 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama, pembubaran konstituante, kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa demokrasi liberal terdapat gerakan separatis yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Presiden Soekarno memandang pelaksanaan demokrasi liberal pada periode sebelumnya hasilnya mengecewakan, sehingga mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Gagasan Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunisme memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya berakhir pada tahun 1966. Hal itu menandai berakhirnya Orde Lama berganti menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru yang dipimpin Soeharto membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi. Gejolak politik di era reformasi mendorong penegakan kedaulatan rakyat dan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga disusun pemerintahan berdasarkan konstitusi. Berikut merupakan contoh kasus yang berkaitan dengan materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lainnya sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain.
Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopiantan. Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut, dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Ma'arif Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa.